Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melakukan aktivitas pembelajaran online ataupun daring. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, amin. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Muhni, NPM 18040034. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Yang beranggotakan yang pertama Anissa Trihapsari, NPM 18040017. Yang kedua ada Isna Masrifah, NPM 18040024. Yang ketiga ada Novia Sandra Dewi, NPM 18040014. Yang selanjutnya ada Rizky Putri Ramadhani, NPM 18040009. Selanjutnya ada Ukti Cayaningsi, NPM 18040020. Yang terakhir ada Zanati dengan NPM 18040041. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilakan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Sandra Dewi, NPM 18040014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang drama sebagai karya sastra dan perkembangan naskah drama. Langsung saja, yang pertama yaitu drama sebagai karya sastra. Berawal dari pemikiran bahwa sastra adalah usaha untuk memperlihatkan makna kehidupan, bukan sebuah imitasi atau peniruan, tetapi sebuah ciptaan dan kreasi. Karena itu, sastra dapat menghantarkan kita kepada pengenalan diri dan kehidupan secara mendalam, sehingga akhirnya kita menemukan norma-norma dan pemikiran yang terjadi di dalam masyarakat. Beberapa ahli sastra telah membicarakan masalah di atas dalam usaha memberikan batasan-batasan hal-hal mana yang termasuk ke dalam bentuk cipta sastra. Eston 1978 halaman 11 membedakan 4 bentuk cipta sastra, yaitu puisi, cerita rekaan atau fiksi, esai dan kritik, dan drama. Drama sebagai satu di antara bentuk cipta sastra mempunyai beberapa kesamaan dengan bentuk-bentuk yang lain. Namun, pada satu segi tetap ada perbedaan yang nyata. Brahim 1965 halaman 55 mengatakan, sebagai hasil seni sastra, maka drama pun mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan cabang-cabang kesusastraan yang lain, puisi dan prosa. Menurut beliau, ada 4 unsur yang membangun penciptaan naskah drama dengan bantuan penggunaan dialog. Adapun unsur-unsur tersebut adalah unsur budi atau intellectual element, unsur perasaan, emotional element, unsur imajinasi, element of imagination, dan unsur gaya, the technical element or the element of competition and style. Penggunaan dialog dalam drama berfungsi untuk membedakan dari bentuk cipta sastra lainnya, walaupun ada cipta sastra yang mengandung dialog. Dalam hal ini, drama adalah merupakan dialog yang mengandung cerita, sedangkan untuk cerpen atau novel adalah cerita yang mengandung dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trihapsari, NPM 18040017. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapresiasi drama sebagai karya sastra. Seperti halnya puisi dan prosa, drama sebagai karya sastra perlu diapresiasi lewat pembacaan terhadap naskahnya. Pengertian apresiasi dalam drama sama dengan apresiasi sastra lainnya, yaitu merupakan penafsiran kualitas karya sastra serta pemberian nilai yang wajar kepadanya terhadap berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang jelas, sadar, serta kritis. Sebagai teori digunakan untuk mengapresiasi karya sastra drama itu, kita kenal struktur dramatik Aristoteles. Titik pangkalnya adalah rumusan tentang karya sastra drama yang baik biasanya memiliki alur cerita yang berbentuk
piramida diawali dengan unsur eksposisi, dilanjutkan dengan komplikasi, memuncak pada klimaks, menurut kembali pada resolusi, dan terakhir pada konklusi. Teori lain adalah dengan titik tolak dari tokoh utama cerita, atau ada juga yang menggunakan teori strukturalistik yang dikembangkan oleh Etienne Sourlaud. Teori ini mendekati karya sastra drama dari sisi fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya. Namun demikian, karena drama adalah sebagai dari seni sastra dan seni peran, maka proses apresiasinya bertolak dari intuitif. Dalam hal ini, Saini KM berpendapat, pada dasarnya semua karya seni adalah pengetahuan intuitif. Maka karya seni hanya dapat dipahami melalui pikiran, perasaan, hayalan, sekaligus dengan kata lain, dengan intuisi. Namun di dalam upaya memahami makna karya seni, kegiatan berpikir, intelek, rasio, perasaan, dan hayal atau imajinasi tidak senantiasa seimbang. Kadang-kadang pemikiran menonjol perannya, kadang-kadang perasaan, kadang-kadang hayal. Di dalam menghadapi karya sastra drama dari gaya realisme, misalnya intelek kita lebih banyak bekerja dibanding dengan hayal. Di dalam jenis melodrama, perasaan cenderung lebih dipancing giat oleh sastrawan. Menyikapi pendapat di atas, sebagai seni peran atau teater, sastra drama telah memiliki proses intuitif dari sutradara. Sastra drama itu telah diolah dalam bentuk penafsiran, pemotongan cerita yang kurang menunjang, atau penambahan dialog yang mungkin relevan dan tidak menyimpang dari ide cerita. Hal inilah yang membedakan dengan apresiasi sastra drama sebagai bentuk tersendiri, yang bukan untuk tujuan pementasan atau teater. Sebagai karya sastra drama, bentuk-bentuk dihadapi dalam keutuhan dan keseluruhan simbol-simbol bahasa yang ada dalam naskah. Ia tidak bisa dihilangkan atau ditambah. Jadi yang pertama ada pendekatan dalam apresiasi sastra drama. Menurut Hamidi, pendekatan tersebut dapat dilakukan dari segi yang pertama ada pendekatan dari segi fungsi. Hal ini biasanya dihubungkan dengan peranan yang dapat dimainkan oleh drama dalam masyarakat. Yang kedua ada pendekatan derajat peristiwa. Pembahasan ini berhubungan dengan alur, yaitu dalam bentuk bagaimana derajat peristiwa seperti eksposisi, komplikasi, krisis sebagai kepada penyelesaian. Yang ketiga, ada pendekatan terhadap tema. Dalam hal ini, kita dihadapkan pada perbandingan tiap-tiap kesatuan peristiwa, sehingga sampai kepada suatu logika atau kesimpulan, bagaimana citra atau ide yang hendak disampaikan. Yang keempat ada pendekatan terhadap drama yang berkaitan dengan segi aliran karya sastra, misalnya realisme, naturalisme, dan ekspresionisme. Yang kelima ada pendekatan dari sudut gaya. Pembahasan ini menyangkut bagaimana perkembangan sistematika bangun drama itu dengan kaitannya terhadap pembetulan gaya yang hendak diperlihatkan kepada pembaca. Yang kedua itu ada tingkat-tingkat apresiasi sastra drama. Menurut Mio, tingkat-tingkat apresiasi sastra drama, khususnya pembacaan drama dan prosa dapat dibagi atas 4, yaitu pembaca yang telah dapat merasakan karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Masrifah, NPM 18040024. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berikutnya, yaitu tingkat-tingkat apresiasi sastra drama. Tingkat apresiasi dalam pengertian ini dilihat dari daya tanggap, pemahaman, penghayalan, dan keterampilan. Dengan demikian, menyangkut pula pengertian tingkat kesiapan dalam menanggapi, memahami, menghayati, dan keterampilan dalam tingkat apresiasi sastra. Menurut Mio, 1991 halaman 19, tingkat-tingkat apresiasi sastra drama, khususnya pembacaan drama dan prosa dapat dibagi atas 4, yaitu yang pertama,
Pembaca yang telah dapat merasakan karya sastra itu sesuatu yang hidup dengan pelakunya-pelakunya yang mengagumkan. Mereka telah dapat terbawa dalam cerita atau drama yang sedang dibacanya, yang sering diiringi oleh ketawa, menangis, membenci seorang pelaku, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang kedua, pembaca yang telah dapat melihat dalamnya perasaan atau jika mereka telah dapat mengungkapkan rahasia kepribadian para pelaku satu drama, berarti selangkah lebih maju dari pembaca di atas. Pada tingkat ini, pembaca drama tidak saja menikmati kejadian-kejadian dalam drama secara badaniah, tetapi lebih banyak pada apa yang terjadi dalam pikiran pelaku. Selanjutnya, pembaca drama yang telah dapat membandingkan satu drama dengan yang lain dan dapat memberikan pendapatnya mengenai satu karya juga telah dapat membaca karya yang lebih sukar dengan kenikmatan. Berikutnya yang terakhir, pembaca yang telah dapat melihat keindahan susunan dialog, setting, simbolis, pemakaian kata-kata yang berirama yang disajikan oleh sastrawan telah mampu memberi respons pada daya sastra yang merangsang mereka berpikir dan memberi respon pada seni yang disajikan sastrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Zanati, NPM 18040041. Di sini saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian lakon. Kata lakon yang sama halnya dengan istilah ngalakon boga dalam bahasa Sunda atau lelakon. Dalam bahasa Jawa artinya melakukan, melakoni peran atau memerankan tokoh cerita dengan kata-kata atau tanpa berkata-kata di atas pentas. Kedudukan lakon dalam pementasan teater merupakan nyawa, nafas, atau ruh dalam penjalinan hubungan atau membangun susunan cerita melalui penokohan atau peran yang dibawakan seseorang atau lebih pemeran. Lakon dalam pementasan teater adalah hasil karya kolektif masyarakat, seniman atau sastrawan yang diwujudkan dalam bentuk naskah lakon dengan cara ditulis atau tertulis. Lakon di mata seniman atau kreator seni teater merupakan bahan baku atau sumber ide, gagasan dalam menyampaikan pesan estetis, bentuk atau wujud pementasan, dan pesan moral melalui kreativitas pementasan seni teater. Lakon dalam pementasan teater merupakan perlengkapan pokok dari keseluruhan bentuk penyajian kesenian. Menurut Hamid 1976 halaman ke-31 mengungkapkan bahwa lakon atau cerita ini biasanya tanpa naskah tertulis, sedangkan dialog berkembang secara spontan. Kadang jalan cerita lakon berkembang dalam pementasan sendiri, artinya tanpa penaskahan, hanya alur dan karakter tokoh lakon yang ditentukan lebih dahulu kepada para pemainnya. Selanjutnya, yaitu jenis lakon. Lakon dibangun oleh peristiwa di dalam adegan. Adegan merupakan bagian dari babak yang ditandai dengan keluar masuknya tokoh. Perumpamaan atau musik dalam seni pementasan. Dengan demikian, dalam suatu babak bisa terjadi lebih dari satu adegan. Babak itu sendiri adalah susunan dari beberapa adegan yang ditandai dengan terjadinya peristiwa, setting, tempat, waktu, dan kejadian peristiwa dalam sebuah peristiwa kejadian. Berdasarkan jumlah babak, lakon dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni lakon pendek dan lakon panjang. Lakon pendek biasanya lakon terdiri dari satu babak dengan beberapa peristiwa adegan di dalamnya. Lakon panjang dapat dipentaskan mencapai 3-5 babak dengan beberapa adegan di dalamnya. Panjang pendeknya lakon sangat tergantung pada muatan isi atau tematik yang disampaikan. Apakah bersifat naratif, paparan kronologi, sejarah, atau biografi dengan waktu, kejadian, dan peristiwa lebih dari satu tempat, setting cerita, sehingga alur cerita pun cukup rumit, tidak sederhana, dan memakan waktu antara 90-120 menit, atau lakon pendek hanya menghabiskan waktu 45-60 menit. Pada kenyataan, proses kreatif yang dilakukan oleh seorang seniman teater dalam
menginterpretasikan lakon tidak selamanya tergantung pada banyak tindaknya babak, tetapi yang paling penting esensi cerita dapat sampai satu tidak pada pembaca dengan melakukan proses editing lakon. Sebaiknya dengan lakon yang pendek dapat berkembang menjadi pementasan yang panjang dan memikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri Ramadhani, NPM 1804009. Di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk lakon. Bentuk-bentuk lakon di dalam seni teater dan seni drama pada dasarnya sama, yaitu yang pertama ada lakon berbentuk tragedi. Biasanya mengandung unsur sejarah perjuangan, memiliki pola penceritaan kejayaan dan keruntuhan. Dari ciri-ciri lain bahwa peran utama mengalami irama tragis. Yang pertama ada poema, itikat peran utama, matema, peran utama mengalami hambatan, patema, klimaks peran utama berjuang tragis, yakni mengalami kecacatan fisik dan psikis atau kematian. Beberapa contoh bentuk lakon tragedi ada Siri Don Jago Kerawang, Janur Kuning, Tragedi Marsina, Tragedi Jaket Kuning, Bandung Lautan Api, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk lakon komedi biasanya pola penceritaan diulang-ulang, menjadi bahan tertawaan, menghibur orang lain, penuh dengan satir atau sindiran-sindiran, dan berjuang peran utama mengalami kebahagiaan atau tragis akibat perbuatan dirinya sendiri. Contohnya, Si Kak Bayan, Karnadi Bandar Bangkong, Warkop Dono Indro Kasino, dan lain-lain. Yang ketiga, ada lakon tragedi komedi, bahwa peran utama mengalami atau menjadi bahan tertawaan orang lain, berjuang dengan tragis atau mengalami penderitaan atau kematian. Contohnya, Si Pitung Jago Betawi, Samson Betawi, Mat Peri, Robin Hood, dan lain-lain. Yang keempat ada lakon melodrama, biasanya mengangkat tema-tema keluarga, pencintaan, atau kisah-kisah dua sejoli yang berjuang dalam memandu kasih, berujung dengan kebahagiaan atau happy ending. Contohnya Romi dan Juli, Gita Cinta dari SMA, Sidul Anak Sekolahan, dan lain-lain. Setelah kamu belajar tentang lakon teater, selanjutnya kamu juga untuk mengetahui beberapa unsur yang terkait dengan naskah lakon. Unsur lakon dimaksud untuk menambah wawasan kamu dalam mempelajari teks lakon dengan pengembangannya, termasuk dalam mengantisipasi manakala kamu mengalami dalam proses menganalisis lakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Cahyaningsi, NPM 1804020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur lakon drama. Unsur-unsur tersebut hendaknya mengandung muatan sebagai berikut. Yang pertama, keutuhan, yang artinya setiap bagian atau unsur yang ada menunjang kepada usaha pengungkapan isi hati sastrawan. Yang kedua, keselarasan atau harmoni, artinya berkenaan dengan hubungan satu unsur dengan unsur lain, harus saling menunjang dan mengisi, bukan mengganggu atau mengaburkan unsur yang lain. Yang ketiga, keseimbangan atau balance. Ini ialah bahwa unsur-unsur atau bagian-bagian karya sastra, baik dalam ukuran maupun bobotnya, harus sesuai atau seimbang dan fungsinya. Yang keempat, fokus atau pusat penekanan suatu unsur, yang artinya unsur atau bagian yang dianggap penting harus mendapat penekanan yang lebih pada unsur atau bagian yang kurang penting. Yang kelima, unsur atau jalan cerita. Alur dalam bahasa Inggris disebut plot. Alur dalam dapat diartikan sebagai jalan cerita, susunan cerita, garis cerita, atau rangkaian cerita yang dihubungkan dengan sebab akibat atau hukum kausalitas. Yang keenam yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran. Di dalam tema terkandung 3 unsur pokok, yaitu masalah yang diangkat, gagasan yang ditawarkan, dan pesan yang disampaikan pengarang. Yang ketujuh, penokohan. Secara rinci, pesan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, protagonis. Protagonis ini adalah tokoh utama, pelaku utama, atau pemeran utama, yang disebut sebagai tokoh putih. Yang kedua, antagonis. Antagonis ini adalah lawan tokoh utama.
penghambat pelaku utama, disebut tokoh hitam. Yang selanjutnya deuteragonis. Deuteragonis ini adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Yang selanjutnya foil. Foil adalah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama. Dan yang selanjutnya tetragonis. Tetragonis ini adalah tokoh yang tidak memihak kepada satu tokoh lain, lebih bersifat netral. Yang selanjutnya confidence. Confidence adalah tokoh yang menjadi tempat penyampaian tokoh utama. Yang selanjutnya raisonneur. Ini adalah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. Yang selanjutnya utility. Utility adalah tokoh pembantu baik dari kelompok hitam atau putih. Yang kedelapan karakter. Karakter adalah watak atau pertokohan atau perwatakan yang dimiliki tokoh atau pemeran di dalam lakon. Yang kesembilan setting. Setting adalah sebuah lakon merupakan unsur yang menunjukkan tempat dan waktu kejadian peristiwa dalam sebuah babak. Yang ke-10 yaitu point of view. Setiap lakon, termasuk lakon teater anak-anak, remaja, dewasa, ataupun untuk semua umur pasti melibatkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu teknik menyusun naskah lakon. Yang pertama itu ada teknik menerjemahkan. Menerjemahkan merupakan salah satu teknik menyusun naskah lakon yang dapat dilakukan guna memenuhi pengadaan lakon teater. Yang kedua ada teknik adaptasi. Adaptasi secara harfiah dapat diartikan menyesuaikan atau penyesuaian dari sesuai dengan situs, kondisi dan kebutuhan yang dihadapi. Lalu yang ketiga adalah ada teknik sadur. Sadur adalah teknik menyusun naskah dengan cara mengubah atau merubah sebagian unsur karya orang lain menjadi karya kita, tetapi dengan tidak menghilangkan, merusak unsur-unsur pokok lakon dari pengarangnya. Yang selanjutnya ada teknik sanggit. Istilah sanggit atau menyanggit dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung pengertian bergeser atau menggeser suatu, tetapi dalam hal yang sama. Selanjutnya ada kreativitas menyusun naskah lakon. Yang pertama itu, kamu harus merasa tertarik dan terlibat secara emosi dahulu pada tematik isi dari cerita atau lakon yang kamu apresiasi secara keseluruhan. Yang kedua, pahami lebih dalam esensi apa sebenarnya yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Yang ketiga, kalau kamu sudah yakin lakon yang kamu baca atau apresiasi dapat dikembangkan menjadi lakon baru. Yang keempat, atau yang terakhir itu, lakukan analisis. Analisis artinya mengurangi, memecahkan atau membedakan suatu hal berdasarkan kaidah ilmiah dengan memungsikan daya pikir kamu sendiri. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.